Perkenalkan, nama saya Bangun Martowi Siregar. Saya dari kelas Paralel 2 Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membuat tugas video pendidikan agama Islam. Nah, saya akan menjelaskan dari materi 8 sampai materi 12. Oke, materi 8 yaitu adalah pesan Madidah bagian 2. Kajian surat Asy-Syamsi atau modal ketakwaan. Allah menurunkan taufik bagi setiap orang beriman dan kehinaan bagi orang kafir karena kefasikannya. Jiwa mulia adalah jiwa yang diberi input baik dan buruk, dan yang selanjutnya manusia memilih dengan segala resikonya. Asy-Syamsi adalah panduan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mempunyai risikonya, yaitu harus mampu mengambil keputusan dengan dirinya yang terbebani oleh hawa nafsu, harta, tahta, wanita, dan meraih kegagalan. Kajian surat Al-Duha. Implementasi ketakwaan. Ungkapan syukur. Dari Namun bin Bashir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, barang siapa yang bersyukur pada yang sedikit, berarti tidak bersyukur pada yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Dan meninggalkan nikmat Allah adalah kufur. Kumpul dalam suatu jamaah adalah rahmat, dan memisahkan diri dari jamaah adalah azab. Riwayat oleh Ahmad. Kajian surat Al-Insyirah, Quality Improvement. Surah Al-Insyirah mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadi manusia besar. Artinya, menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dan ikhlas dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meninggalkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Kajian surat An-Naba, yaitu respon publik. Proses pembaruan tauhid meliputi seruan tauhid, kajian Al-Quran, dan kabar hari akhir atau kiamat. Kajian surat Al-Mudaththir. Etika dan sasaran pembaharuan. 1. Hai orang yang berkumpul atau berselimut. 2. Bangunlah lalu berilah peringatan. 3. Tuhanmu agungkanlah. 4. Pakaianmu bersihkanlah. 5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. 6. Janganlah kamu memberi dengan hal yang dimaksud, memperoleh balasan yang lebih banyak. 7. Dan untuk mematuhi perintah Tuhanmu, bersabdalah. Masuk materi 9, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership yaitu kemampuan yang mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok lain yang mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Nah, dalam konsep Islam, kepemimpinan itu wajib adanya baik secara syair maupun secara akli. Adapun secara syairi tersirat dalam firman Allah tentang doa orang-orang yang selamat. Dan jadikanlah kalian sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Al-Furqan ayat 74. Demikian pula dalam firman Allah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Quran An-Nisa ayat 59. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian ditanya tentang kepemimpinannya. Terdapat pula sebuah hadis yang menyatakan wajibnya menunjuk seorang pemimpin perjalanan di antara 3 orang yang melakukan atau perjalanan apapun. Adapun secara akli, suatu tatanan tanpa adanya kepemimpinan pasti akan menjadi rusak dan porak-poranda jadinya. Selain itu, makna kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah amanah, titipan Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah suatu yang diminta, apalagi dikejar dan diperebutkan. Masuk ke materi 10, yaitu practical leadership. Ada 11 komponen the power of Hajj. 1. Dosa-dosa terhapuskan. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu bahwa Islam menghapus dosa sebelumnya? Sesungguhnya hijrah menghapus dosa sebelum dan haji menghapus dosa sebelumnya. Riwayat Muslim. 2. Melaksanakan amal ibadah unggulan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu, Rasulullah berkata, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi? Rasulullah berkata, jihad dalam jalan Allah. Kemudian apalagi? Rasulullah berkata, haji makbur atau mutafaqlah. 3. Berjihad fisabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Rasulullah berkata, terdapat jihad yang besar dan kecil,
Dan adapun bagi perempuan berhaji dan umroh dan Anasai dari Ustaman bin Sulaiman dari neneknya, ibu dari bapaknya, berkata, datang seorang kepada Nabi, berkata, aku ingin berjihad dengan jalan Allah. Maka Nabi bersabda, aku tunjukkan kepada jihad yang tidak ada duri di dalamnya. Berkata lelaki itu, ya Rasulullah. Beliau bersabda, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dikeluarkannya oleh Said bin Mansur. Yang keempat, kelompok tamu Allah. Rasulullah bersabda, pasukan Allah ada 3 golongan, yaitu orang yang pergi untuk perang, orang yang melaksanakan ibadah haji, dan orang yang melaksanakan ibadah umrah, dikeluarkan oleh Nasai. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bersabda, Nabi, apabila keluar seorang untuk melakukan haji, ada dalam tanggung jawab Allah jika mati sebelumnya melaksanakan pahala sampai kepada Allah. Jika masih hidup dan menunaikan ibadah haji, maka diampuni baginya dosanya yang lalu dan masa lalu. Dan akan datang infak 1 dirham dalam ibadah haji dibalas dengan 40.000 dalam hal yang setara dengannya. 6. Dianugerahinya senjata doa. Dari Ibnu Abbas berkata, bersabda Rasulullah SAW, terdapat 5 doa yang tidak ditolak. Doa orang yang melaksanakan ibadah haji hingga kembali ke rumah, dan doa orang yang sedang perang hingga pulang, doa orang teraniaya hingga ditolong, dan doa orang yang sakit hingga sembuh, dan doa seorang kepada saudaranya tak kala tidak ada, dan paling tepat dijabah adalah doa seorang kepada saudaranya yang tidak hadir di depannya. 7. Biaya digantikan. Haji dan umroh merupakan tentara Allah. Jika meminta, maka diberi. Jika berdoa, maka dikabulkan. Dan jika mengeluarkan nafkah, maka diganti bagi mereka. Dan suatu riwayat sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, ganti bagi mereka apa yang dibelanjakannya untuk haji. 8. Meraih pertolongan Allah. Dari Abi Umanah dan Wastilah Ibnu Aska, mereka berdua berkata, bersabda, Rasulullah, terdapat 4 hak bagi Allah untuk menolongnya, yaitu orang yang berperang, orang yang nikah, makatib atau tempat mengajarkan kitab, dan haji. 9. Mendapatkan fasilitas wasilah. Barang siapa yang datang melaksanakan ibadah haji terhadap karena Allah, maka diampuni baginya dan diberi pertolongan bagi orang yang didoakannya. 10. Dibanggakan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Allah membanggakan kepada yang wukuf dan di Arafah, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad. 11. Ahli surga. Haji makbur, tidak ada baginya kecuali surga. Haji makbur adalah memberi makan kepada yatim dan mengucapkan salam dalam riwayat Ahmad. Materi 11, yaitu bahaya pembaruan istijroj. Pengertian istijroj artinya merupakan Allah dan merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah. Istijroj salah satunya berbentuk tipu daya kehidupan untuk bertawajuh kepada Allah, dan tawijuz berarti menghadap kepada Allah dengan kesucian hati dan paksaan sifatnya dan tersimpan dalam asmanya. Ketika seorang muslim banyak melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilampaui dengan kenikmatan, ini adalah tanda istijroj dari Allah Subhanahu wa taala. Ia terjebak dalam kenikmatan hidup padahal dia semakin lalai menunaikan ibadah serta kewajiban lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan bagi mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Quran Al-An'am ayat 44. Ada beberapa ciri-ciri istijroj. Yang paling sering dijumpai adalah perilaku malas beribadah. Namun terasa begitu nikmat menjalani hidup. Misalnya seorang muslim jarang atau bahkan tidak pernah menunaikan sholat wajib, namun pekerjaannya berjalan lancar dan juga berkecukupan dari segi materi serta menjalani hidup yang layak. Sesungguhnya kelancaran rezeki yang diterimanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia akan terus terjebak atau mulai berpikir dari mana datangnya semua kenikmatan dan hidup. Tanda lain tertimpa istijroj adalah tegangan hidup, sementara diri sendiri tak lepas dari kegiatan maksiat. Orang-orang yang terjebak dalam istijroj justru menyombongkan kenikmatan hidup
yang dia peroleh. Sakit adalah bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Orang yang sakit akan diuji kesabarannya dan keimanannya kepada siapa mereka akan meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sosok lain. Kita masuk ke materi 12, yaitu energi pembaharuan untuk membangun moralitas bangsa. Orang-orang yang tekun beribadah itu dikenal dengan nama golongan tasawuf. Abdullah bin Nuh menjelaskan bahwa tasawuf adalah suatu bagian dari jahuri atau esensial dari risalah Nabi Muhammad SAW, berupa akhlakul karimah, suatu yang asli dalam Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya. Contoh pembaruan negara Muslim. Perjalanan sejarah negara-negara yang mayoritasnya Muslim tidak terpisahkan dengan peran sufi. Di samping sebagian gerakan memurnikan agama melalui tauhid, juga berperan sebagai mesin penggerak utama nasionalisme untuk menumbangkan kolonialisme, misalnya sebagai mana yang dijelaskan dalam Surya Negara 2011. Gerakan tasawuf di beberapa kawasan sebagai berikut. Tantangan abad 21. Tantangan abad 21 bukan hanya ancaman fisik, tetapi lebih pada mindset atau pola pikir. Melalui berbagai modus yang sejalan dengan arus modernisasi teknologi informasi yang berdampak pada kerusakan tatanan nilai sehingga semakin jauh kepada tauhid sebagai nilai Mekah dan Madinah, dan meruntuhkan nasionalisme dan jatuh pada kolonialisme baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.